Pertama-tama, kenalin aku Linda Afifa dengan NBI 1222300 Perkenalkan, saya Devina Agustina dengan NIM 12223000132. Halo, kenalin aku Ariel Dini dengan NBI 1224074. Perkenalkan, aku Hafizandra Aini dengan NBI 12224 Hai, perkenalkan saya Tita Revi dengan NIM 12224 Perkenalkan, nama saya Litani Majarala Fritas, NBI 12224000104. Air adalah sumber kehidupan. Setiap hari, kita menggunakannya untuk minum, mandi, memasak, dan menjaga kebersihan. Air hadir begitu dekat, hingga seringkali kita lupa betapa berharganya keberadaan tersebut. Namun, di balik kemudahan yang kita rasakan, masih banyak saudara kita di luar sana yang kesulitan mendapatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan, tetapi juga kualitas hidup dan masa depan mereka. Melalui Sustainable Development Goals Point ke-6, ia mengajak kita bersama-sama agar menjaga air bersih dan sanitasi. Karena dengan air yang layak, kehidupan akan jauh lebih sehat, lingkungan akan lebih bersih, dan masa depan akan lebih berkelanjutan. Dalam mewujudkan komitmen Sustainable Development Goals yang ke-6, yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi berkelanjutan untuk tahun 2030. Indonesia saat ini berada dalam fase transisi kebijakan yang sangat krusial. Berdasarkan data dari BPS tahun 2025, capaian indikator rumah tangga dengan akses air minum layak sekitar 93,22%. Hal ini membuktikan angka yang cukup positif, tetapi dalam capaian indikator di SDGs itu sangat tinggi. Kesenjangan atau gap yang besar ini dipicu oleh cangkupan jaringan perpipaan nasional yang masih berada di angka 19,76% sehingga mengakibatkan sekitar 28 juta penduduk Indonesia. Menurut laporan, Kementerian Pekerjaan Umum masih menghadapi kendala atau kesulitan dalam mengakses sumber air bersih yang ideal setiap harinya. Karena itu, guna mengejar target pemenuhan 100% akses air minum aman menuju Indonesia Emas, arah kebijakan strategis oleh RPJM pada tahun 2025 sampai 2029 kini digeser secara masif dari yang semula berfokus pada kuantitas infrastruktur dasar sekedar akses layak, berlari penuh pada peningkatan kualitas pengelolaan melalui perluasan sistem penyediaan air minum atau SPAM. Bayangin, kalau besok pagi kita bangun, tiba-tiba keran di rumah kita nggak nyala sama sekali. Tanpa sadar, kegiatan sehari-hari kita masih melakukan pemborosan air. Misalnya, mandi terlalu lama, lalu membiarkan air mengalir saat menyikat gigi, dan juga malas memperbaiki keran yang bocor. Itu jadi salah satu penyebab di masa depan kita mengalami krisis air bersih. Buruk inilah yang perlu kita hindari mulai sekarang. Karena air bersih bukan sumber daya yang tidak terbatas. Jika terus diboroskan, semakin banyak orang yang akan kesulitan mendapatkan air bersih di masa depan. Ini tidak ada gunanya jika kesadaran dasar saja tidak punya. Tidak semua orang muda berpunya air bersih. Masih banyak masyarakat yang harus kesulitan mendapatkan air bersih. Padahal air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kehidupan. Ketika air cemar atau tidak dapat digunakan, aktivitas sehari-hari menjadi terganggu. Oleh karena itu, kita harus lebih berpikir pada penggunaan air bersih. Air bersih dan sanitasi merupakan bagian dari Sustainable Development Goals atau SDGs poin ke-6. Tujuannya adalah memastikan semua orang memiliki akses terhadap air bersih yang aman dan layak digunakan. Air bersih membantu menjaga kesehatan, menjaga penyakit, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, kita
kita harus menjaga kebersihan lingkungan dan tidak mencemari sumber air. Kita bisa memulai dari langkah sederhana, seperti menggunakan air secukupnya, mematikan keran setelah dipakai, dan menjaga lingkungan tetap bersih. Perubahan besar dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan secara bersama. Mari kita jaga setiap tetes air untuk masa depan yang lebih baik. Mari dukung SDGs Poin 6, yaitu air bersih dan sanitasi layak.